Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Alfiana, NIM 2119015. Di sini saya dari kelompok 11 pengembangan kurikulum. Jika sebelumnya teman-teman saya sudah menyampaikan apa itu evaluasi kurikulum, fungsinya evaluasi kurikulum itu apa saja, tujuan dari evaluasi kurikulum itu apa, maka sekarang saya akan menyampaikan tentang teknik evaluasi kurikulum. Dalam pelaksanaan evaluasi kurikulum sendiri, ada dua teknik yang dapat kita lakukan. Satu, teknik tes, dan dua, teknik non-tes. Teknik non-tes itu meliputi skala bertingkat, wawancara, kuesioner, daftar cocok, pengamatan, dan daftar riwayat hidup. Nah, yang pertama itu rating scale atau skala bertingkat, menggambarkan suatu nilai dalam bentuk angka-angka yang diberikan secara bertingkat dari yang terkecil maupun yang terbesar. Nah, angka-angka ini itu kemudian digunakan untuk melakukan perbandingan terhadap angka-angka lain atau rating scale yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah kuesioner. Kuesioner itu berupa daftar pertanyaan yang terbagi dalam beberapa kategori. Misal kuesioner tertutup, yaitu daftar pertanyaan yang memiliki 2 atau lebih jawaban dan si penjawab ini hanya memberikan tanda silang atau checklist pada jawaban yang ia anggap sesuai. Tanda silang kalau dia tidak setuju dengan jawaban itu, atau tanda checklist jika dia setuju dengan jawaban itu. Nah, selanjutnya adalah kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka itu daftar pertanyaan di mana si penjawab diperkenankan memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai apa yang ia ketahui. Nah, yang selanjutnya adalah daftar cocok. Daftar cocok ini lebih mirip dengan kuesioner tertutup. Jadi si penjawab itu hanya memberikan tanda checklist atau tanda silang ketika mereka setuju maupun tidak setuju dengan pendapat itu atau jawaban itu. Nah, yang keempat adalah wawancara. Wawancara itu suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak digali. Yang kelima adalah pengamatan atau observasi. Nah, pengamatan atau observasi itu adalah suatu teknik yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematik apa yang tampak dan terlihat sebenarnya. Pengamatan atau observasi itu sendiri dibagi menjadi 3: observasi partisipan, observasi sistematik. Observasi partisipan yaitu pengamat terlibat dalam kegiatan kelompok yang diamati. Yang kedua, observasi sistematik yaitu pengamat tidak terlibat dalam kelompok yang diamati. Pengamat telah membuat list faktor-faktor yang diprediksi sebagai memberikan pengaruh terhadap sistem dan yang terdapat dalam objek pengamatan. Yang terakhir adalah riwayat hidup. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai objek evaluasi sepanjang riwayat hidup objek evaluasi tersebut. Yang kedua adalah teknik tes. Nah, teknik tes ini ada 3. Sebenarnya banyak pendapat yang menjelaskan tentang teknik tes ini. Tetapi di sini saya mengambil pendapat yang teknik tes itu berisi tentang tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Nah, tes diagnostik itu adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang menyebabkan kelemahan-kelemahan itu. Nah, tes diagnostik ini
dimaksudkan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik berdasarkan tes formatif sebelumnya. Tes diagnostik itu sendiri biasanya dilaksanakan sebelum suatu pelajaran dimulai. Tes diagnostik diadakan untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya sudah diketahui oleh siswa. Atau pada intinya itu tes diagnostik itu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh siswa itu. Nah, yang selanjutnya adalah tes formatif. Tes formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang ketiga adalah tes sumatif. Tes sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Tes sumatif ini diberikan saat satuan pengalaman belajar atau saat pembelajaran itu telah selesai. Nah, tes sumatif ini contohnya adalah ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester. Nah, itu kan dilakukan setelah pembelajaran dalam satu semester atau setengah semester itu selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.